Suparasari dari Universitas Mercubuana Menteng. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 mata kuliah audit internal yang berjudul Faktor Risiko Pengendalian Internal Perusahaan yang ditata kelola menjadi Internet of Things atau IoT. IoT adalah infrastruktur yang terdapat di dalam suatu jaringan secara global yang memiliki kemampuan dan menghubungkan virtual dan hardware melalui kemampuan komunikasi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, Internet of Things atau IoT telah menghasilkan banyak aplikasi teknologi informasi generasi baru dan berfungsi sebagai jembatan antara orang dan orang, benda dan benda, dan orang dan benda di seluruh dunia. Jumlah objek jaringan di bawah lingkungan Internet of Things atau IoT terus bertambah tumbuh setiap hari sebesar 5,50 juta dan pada 2016 jumlah jaringan global akan mencapai 6,4 miliar, mewakili peningkatan sebesar 30% dari tahun 2015. Pada tahun 2020 diperkirakan angka tersebut akan meningkat 20,8 miliar. Dalam hal efisiensi ekonomi, jumlah belanja layanan didorong oleh IoT pada tahun 2016 akan menjadi 235 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat 22% dibandingkan dengan tahun itu 2015. Jaringan kabel adalah perangkat keras yang berbentuk kabel dan dirancang khusus untuk memenuhi koneksi jaringan. Kedua, jaringan nirkabel adalah bentuk dari sebuah jaringan yang tidak membutuhkan kabel untuk menghubungkan antar perangkatnya. Ketiga, layanan cloud adalah suatu layanan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna dengan berbasis jaringan atau internet. Keempat, internet di bawah lingkungan IoT adalah konsep yang cukup sederhana, yang artinya menghubungkan semua objek fisik di kehidupan sehari-hari ke internet. Of Things atau IoT telah diterapkan secara luas di seluruh layanan pasar global. Teknologi IoT bertujuan untuk menyampaikan pesan waktu nyata melalui platform bersama, dengan tujuan memahami, memberikan peringatan, mengkomunikasikan, atau memantau situasi kasus. Layanan IoT yang diberikan sangat beragam, dan jenis teknologi informasi adalah orang. Tata kelola bertujuan untuk mengelola investasi teknologi informasi dengan mencapai otoritas dan mekanisme kontrol untuk mengaktifkan pencapaian misi yang dipercayakan oleh organisasi. Tata kelola teknologi informasi selanjutnya bertujuan untuk memastikan realisasi tujuan bisnis organisasi melalui pemantauan dan pengendalian risiko. Efisiensi untuk memiliki sebuah pemahaman faktor risiko di bawah tata kelola IoT merupakan kunci utama dalam menjalankan manajemen risiko yang efektif. Pengendalian internal perusahaan yang baik harus mempertimbangkan berbagai risiko yang dihadapi organisasi departemen atau tahapan operasional yang berbeda, dan menyediakan mekanisme manajemen yang efektif untuk mencegah terjadinya risiko di lingkungan iptek. Selain itu, menyajikan hierarki yang jelas untuk mengklasifikasikan faktor risiko dapat menghasilkan manajemen risiko yang efektif. Dengan demikian, untuk memahami risiko perusahaan, penelitian ini secara luas meninjau manual dan literatur di bidang IS, ekonomi, dan operasi pemerintah mengenai risiko dan manajemen krisis untuk mengidentifikasi pengaruh terkait IoT. Untuk faktor risiko perusahaan umum, US Committee of Sponsoring Organization atau COSO mengeluarkan file pengendalian internal dan kerangka integrasi pada tahun 1992 dan melengkapi beberapa isinya pada tahun 1994. Sejak itu, rilis kerangka COSO telah disetujui secara bertahap oleh Otoritas Formulasi Pedoman Pengendalian Internal Dunia dan telah menjadi pengendalian internal umum internasional pedoman. COSO 2013 adalah edisi revisi berdasarkan kerangka kerja tahun 1990. Untuk faktor resiko teknologi informasi, perkembangan teknologi informasi telah menjadi strategi penting untuk memperoleh keuntungan bisnis dalam beberapa tahun terakhir. Investigasi faktor risiko di bawah tata kelola IoT juga menjadi fokus studi tentang audit komputer dan keamanan informasi. Komponen pengendalian internal terbagi menjadi 5 dimensi pengendalian, yaitu: pertama, lingkungan pengendalian; kedua, evaluasi risiko; ketiga, informasi; keempat, komunikasi; dan kelima, pengawasan. Ini bertujuan untuk mengetahui faktor risiko perusahaan di bawah tata kelola IoT, di bawah bimbingan strategi peta pengetahuan Goinfo, tinjauan literatur terkait, dan kuesioner ahli Delphi digunakan untuk membangun merevisi faktor risiko yang ditentukan. Semua faktor risiko
terintegrasi, dan dirancang hati-hati, dilengkapi dengan verifikasi melalui perangkat lunak statistik. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam kajian faktor risiko di bawah tata kelola IoT, serta untuk meningkatkan pengembangan pengetahuan tentang penelitian kualitatif. Selanjutnya, dalam praktik tata kelola IoT generasi baru, file faktor terkait manajemen risiko perusahaan dapat dianggap sebagai item pengukuran utama internal kontrol dan audit.